Alia, seorang gadis miskin, terpaksa menikah siri dengan seorang pengusaha kaya demi menutup aib keluarganya. Ia percaya pernikahan itu hanyalah kontrak sementara. Sampai suatu malam ia menemukan rahasia mengejutkan. Sang suami ternyata kakak tirinya yang hilang sejak lama. Terjebak dalam rencana besar keluarga yang penuh manipulasi, Alia harus memilih terus terikat dalam pernikahan penuh luka atau berani keluar meski berarti melawan darah dagingnya sendiri. Nama lengkapku Alia Fadilah. Umurku baru 20 tahun, dan sejujurnya aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Aku lahir dan besar di keluarga sederhana di pinggiran kota kecil yang bahkan orang-orang di peta mungkin malas menyebutnya. Ayahku dulunya seorang pedagang kecil di pasar, sementara ibuku hanya ibu rumah tangga yang akhir-akhir ini sering sakit-sakitan. Hidup kami masih bisa dibilang normal, sampai ayahku terjerat hutang. Entah bagaimana ceritanya, ayah bisa terjebak dalam lingkaran pinjaman dengan bunga mencekik. Awalnya katanya hanya meminjam untuk modal usaha, tapi usaha itu bangkrut, sementara hutangnya semakin menumpuk. Aku masih ingat malam-malam ketika orang-orang berwajah seram datang ke rumah, mengetuk pintu dengan kasar, menagih hutang sambil mengancam. Saat itu aku hanya bisa memeluk ibu yang terbatuk-batuk di kamarnya. Dari situlah semuanya bermula. Ya, kita nggak bisa terus begini. Aku bisa kerja kok. Jadi pelayan atau apapun. Asal jangan, kataku suatu malam, saat suasana rumah tegang. Ayah menatapku dengan mata merah, entah karena habis menangis atau mabuk. Kamu nggak ngerti, Alia. Orang-orang itu bukan sekadar penagih hutang. Kalau kita nggak segera bayar, nyawa kita bisa jadi taruhannya. Aku diam. Tenggorokanku tercekat, lalu tiba-tiba datanglah tawaran itu. Seorang pria kaya bernama Rafael Arya Satya, pengusaha sukses di kota. Aku bahkan tak pernah mengenalnya. Tiba-tiba saja, ayah bilang, Rafael bersedia menutup seluruh hutang keluarga kami, asal aku mau menikah dengannya. Tidak resmi, tidak dengan pesta, hanya pernikahan siri yang sah secara agama, tapi tidak dicatat negara. Aku masih ingat bagaimana rasanya mendengar kabar itu. Rasanya seperti ada beban 100 kilogram menimpa dadaku. Nikah siri sama orang yang bahkan aku nggak kenal. Ayah serius? Ayah hanya menunduk. Ini satu-satunya cara, nak. Kalau tidak, kita semua habis. Ayah, ibumu, bahkan kamu juga bisa celaka. Aku ingin marah, ingin teriak. Tapi ketika aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjang, dengan tubuh kurus dan wajah pucatnya, aku tahu aku tak punya pilihan. Bagaimana mungkin aku tega melihat ibuku menderita lebih jauh? Hari itu akhirnya datang juga. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Bukan gaun pengantin mewah, hanya kebaya pinjaman dari tetangga yang ukurannya sedikit kebesaran di tubuhku. Di cermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Wajahku dipulas tipis oleh tangan Mbak Sari, tetangga yang baik hati, tapi tatapanku kosong. Alia, cantik sekali kamu hari ini, bisik Mbak Sari berusaha menghibur. Aku hanya tersenyum hambar. Prosesi akad nikah itu berlangsung di ruang tamu rumah kami yang sempit. Hanya ada segelintir orang, ayah, 2 saksi, penghulu, dan tentu saja pria itu, Rafael. Saat pertama kali melihatnya, aku sempat tertegun. Rafael tampak berusia sekitar 35 tahun, jauh lebih tua dariku. Wajahnya tegas, rahangnya kokoh, dan sorot matanya tajam seperti orang yang terbiasa memimpin. Pakaian jas hitamnya kontras sekali dengan ruang tamu kami yang sederhana. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya saat menatapku, tapi ekspresinya datar, dingin, nyaris tak terbaca. Suara penghulu mulai mengalun, memimpin prosesi. Hatiku berdebar kencang, tanganku dingin. Saat ijab kabul diucapkan, aku merasa seolah sedang terlempar ke dalam jurang yang tak bisa lagi aku hindari. Sah, kata para saksi hampir bersamaan. Dan begitu saja, aku resmi menjadi istri seorang pengusaha kaya yang bahkan baru aku kenal hari ini. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku duduk sendirian di kamar kecilku. Aku masih memakai kebaya putih itu, tapi rasanya sudah tak berarti. Tanganku gemetar saat melepas kerudung, dan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga.
Alia, boleh aku masuk? Itu Rafael, suamiku, setidaknya secara agama. Aku buru-buru menghapus air mata. Silakan. Pintu terbuka. Rafael masuk dengan langkah tenang, membawa sebuah map coklat di tangannya. Dia duduk di kursi kayu di sudut kamar. Jarak kami cukup jauh. Aku tahu kamu nggak menginginkan semua ini, katanya dengan suara rendah. Aku juga nggak mau memaksa, tapi percayalah, semua ini ada alasannya. Kamu hanya perlu menjalaninya sebentar. Anggap saja kontrak sementara. Aku menoleh menatapnya. Kata-kata itu menusuk telingaku. Kontrak sementara. Jadi benar pikirku. Aku bukan istri sebenarnya, hanya istri pinjaman. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hatiku ada 1000 tanya. Kalau memang hanya sementara, aku akan bertahan. Tapi jangan harap aku bisa bahagia di pernikahan ini. Rafael menatapku cukup lama sebelum akhirnya berdiri. Aku nggak minta kamu bahagia. Aku hanya minta kamu percaya. Waktu akan menjawab semuanya. Dia lalu pergi meninggalkan kamar. Aku terdiam, hati. Hari-hari pertama setelah menikah, Siri terasa janggal. Aku pindah ke rumah Rafael, sebuah rumah megah di tengah kota. Rumah itu begitu luas, dindingnya berlapis marmer, jendela besar-besar, dan ada chandelier menggantung di ruang tengah. Semua tampak indah, tapi bagiku justru menakutkan. Aku seperti tikus kecil yang tersesat di istana. Rafael jarang ada di rumah. Dia selalu sibuk, berangkat pagi pulang larut malam. Kalaupun kami bertemu, suasana di antara kami dingin dan kaku. Dia memperlakukanku dengan sopan, tapi tak pernah ada sentuhan romantis seperti layaknya suami istri. Kadang aku merasa dia sengaja menjaga jarak. Alia, aku sudah siapkan kartu ATM atas namamu. Kalau butuh sesuatu, gunakan saja. Jangan sungkan, katanya suatu malam sambil menaruh kartu itu di meja. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Tapi dalam hati aku heran. Untuk apa semua ini? Kenapa pria sekaya dia tiba-tiba menikahi gadis miskin sepertiku hanya untuk kontrak sementara? Ada apa di baliknya? Aku mencoba bertahan, meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Bahwa suatu hari aku bisa keluar, bebas dari semua ini. Suatu sore, rasa penasaranku tak bisa lagi dibendung. Rafael sedang pergi, dan aku kebetulan sedang membersihkan ruang kerjanya di lantai 2. Ruangan itu biasanya selalu terkunci, tapi entah kenapa kali ini pintunya terbuka sedikit. Aku ragu sejenak, tapi langkah kakiku malah melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan rak buku, berkas-berkas, dan aroma wangi kayu mahal. Di atas meja, ada map coklat yang tak tertutup rapat. Aku tak tahu setan apa yang merasukiku, tanganku refleks membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen. Salah satunya foto lama yang agak pudar. Mataku terbelalak saat melihatnya. Itu foto seorang anak kecil perempuan. Aku, saat masih berusia 5 tahun. Aku mengenali gaun yang kupakai, gaun merah bergambar bunga yang dulu sering kubanggakan. Di sampingku berdiri seorang anak laki-laki sekitar 10 tahun, tersenyum sambil merangkul bahuku. Wajah anak laki-laki itu mirip sekali dengan Rafael. Aku tertegun, napasku tercekat. Tangan gemetar saat meraba foto itu. Apa mungkin? Seketika pintu terbuka. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Rafael terdengar dingin. Aku tersentak, buru-buru menutup map itu. Aku cuma bersih-bersih. Tatapan Rafael menusuk, seolah bisa membaca isi pikiranku. Dia berjalan mendekat, meraih map itu, lalu menarik foto dari tanganku. Kamu tidak seharusnya melihat ini. Aku menatapnya, jantungku berdetak kencang. Kenapa ada foto aku waktu kecil bersama kamu? Apa maksud semua ini, Rafael? Dia diam beberapa detik, seperti sedang menimbang apakah akan menjawab atau tidak. Lalu akhirnya dia berkata pelan, karena kita punya hubungan lebih dari sekadar suami istri. Aku mengernyit. Maksudmu? Napasnya terdengar berat. Aku, kakak tirimu, Alia. Kita terikat darah. Seakan dunia berhenti berputar. Aku terpaku, tubuhku seolah membeku. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada pukulan apapun. Kakak tiri? Suaraku bergetar. Rafael mengangguk. Aku anak dari pernikahan pertama ayahmu. Waktu kecil, aku dibawa pergi oleh ibuku setelah perceraian. Kita terpisah bertahun-tahun. Baru beberapa tahun terakhir aku kembali.
mencari jejak ayah, dan ternyata ada kamu. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku bergetar hebat. Jadi semua ini, pernikahan kita, itu artinya aku menikahi kakakku sendiri? Rafael menatapku dalam-dalam. Pernikahan ini bukan sekadar pernikahan, Alia. Ada alasan besar kenapa harus terjadi. Aku nggak bisa jelaskan semuanya sekarang. Alasan? Aku hampir berteriak. Apa kau gila? Aku dipaksa menikah denganmu dan sekarang kau bilang kita saudara tiri. Kau pikir aku bisa terima begitu saja? Air mataku jatuh. Aku merasa jijik, marah, dan hancur sekaligus. Rafael mencoba mendekat, tapi aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Aku benci semua ini. Aku benci kamu. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar dari ruang kerja itu. Langkahku terhuyung, tapi aku tak peduli. Aku menuruni tangga, membuka pintu rumah, dan terus berlari ke jalan. Malam sudah turun, lampu-lampu kota berkelip, tapi aku tak peduli kemana kakiku melangkah. Yang aku tahu, hatiku seperti retak menjadi ribuan keping. Aku menikahi kakak tiriku sendiri, dan semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang belum aku mengerti. Malam itu, aku pulang ke rumah lamaku. Ayah tidak ada di rumah, hanya ibu yang sedang berbaring lemah di kamar. Begitu melihat wajahku yang berantakan, ibu langsung bertanya dengan suara serak, "Alia, kenapa? Apa yang terjadi?" Aku jatuh berlutut di samping ranjangnya, menggenggam tangannya erat-erat sambil menangis. "Bu, siapa sebenarnya Rafael? Kenapa dia punya foto aku waktu kecil? Kenapa dia bilang dia kakak tiriku?" Wajah ibu seketika berubah pucat. Air matanya langsung menetes, seolah dia menyimpan sesuatu yang selama ini tak pernah diucapkan. Dan di sanalah aku tahu, jawabannya akan lebih menghancurkan daripada apapun. Tangisku malam itu pecah tak terkendali. Aku menggenggam erat tangan ibu sambil menunggu jawabannya. Wajah ibu pucat, matanya berkaca-kaca. Aku tahu dari tatapannya, dia menyimpan sesuatu yang selama ini disembunyikan. "Ibu," suaraku serak, "tolong jangan diam, aku butuh tahu. Apa benar Rafael itu kakak tiriku?" Ibu menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu air matanya jatuh. "Maafkan ibu, nak. Selama ini ibu sengaja tidak pernah cerita. Rafael memang anak dari pernikahan pertama ayahmu." Kepalaku berputar, hatiku berdegup kencang sampai nyeri. Semua kata Rafael barusan benar. "Ibu tahu?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mengangguk pelan. "Ayahmu dulu pernah menikah sebelum bersama ibu. Pernikahan itu hanya sebentar, lalu bercerai. Dari pernikahan itulah Rafael lahir. Setelah ibunya pergi ke luar negeri, ayahmu kehilangan kontak. Kami kira anak itu hilang, sampai akhirnya dia kembali dengan nama besar, dengan harta melimpah, dan dengan permintaan yang tak bisa ditolak." Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. "Permintaan?" Ibu menatapku, wajahnya penuh rasa bersalah. "Dia ingin menikahimu, Alia, dan ayahmu setuju. Bukan hanya karena hutang, tapi juga karena ada masalah warisan besar. Tanah keluarga yang jadi rebutan, saham perusahaan mendiang kakekmu. Semuanya hanya bisa aman jika kamu menikah dengan Rafael. Itu syarat dari keluarga besarnya." Aku merasa tubuhku gemetar. Jadi benar, semua ini hanyalah rencana kotor keluarga. Aku bukan sekadar pengorbanan demi hutang, tapi pion kecil dalam permainan warisan. Kenapa aku, Bu? Kenapa harus aku yang dikorbankan? Air mataku deras mengalir. Ibu terisak. "Karena kamu satu-satunya yang bisa. Maafkan ibu, nak. Kalau ada jalan lain, ibu tidak akan biarkan ini terjadi." Aku berdiri, tubuhku lemas. Rasanya ingin berteriak, menghancurkan semuanya. "Jadi, aku ini apa, Bu? Istri siri atau adik tiri? Atau hanya alat untuk keluarga?" Ibu tak menjawab, hanya tangisannya yang terdengar. Keesokan paginya, Rafael datang menjemputku. Aku masih duduk di teras rumah, wajahku kusut, mataku bengkak. "Alia," suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan ada kekhawatiran di balik.
hartamu sendiri. Hartaku? Aku nggak butuh harta itu, bentakku. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Alia, aku memang kakak tirimu. Aku tahu pernikahan ini nggak pantas, bahkan mungkin salah. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin melindungimu. Ada banyak mata yang mengincar kita, keluarga besar yang penuh intrik. Kalau aku tidak menikahimu, mungkin kamu sudah dipaksa menikah dengan orang asing yang lebih buruk. Aku menatapnya dengan bingung. Kata-katanya terdengar masuk akal, tapi hatiku tetap hancur. Kalau benar begitu, kenapa harus dengan cara ini? Kenapa tidak cari jalan lain? Karena hanya dengan ikatan ini aku bisa berdiri sebagai tamengmu, jawabnya pelan. Aku bisa jaga kamu meski caranya salah. Aku terdiam. Air mataku jatuh lagi tanpa bisa kutahan. Rafael meraih tanganku, tapi kali ini tidak kupukul atau kuusir. Dia menggenggamnya erat. Aku janji, Alia, pernikahan ini tidak akan berlangsung lama. Begitu semuanya aman, begitu warisan itu selesai diurus, aku akan bebaskan kamu. Aku akan tetap jadi kakakmu, penjagamu, bukan suamimu. Aku menarik tanganku perlahan. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Hatiku sudah terlalu hancur, Rafael. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Hari-hari berikutnya aku mulai menjauh. Aku tidak kembali ke rumah mewah Rafael, lebih memilih tinggal bersama ibu. Rafael tidak memaksa, dia hanya sesekali datang, menanyakan kabar, dan memastikan kami aman. Aku mencoba menjalani hari dengan tenang, tapi luka itu tetap ada. Setiap kali mengingat pernikahan siri itu, hatiku ngilu. Aku merasa terjebak dalam rencana yang tidak aku pilih. Namun, perlahan aku menyadari sesuatu. Rafael memang menjaga jarak, tidak pernah sekalipun memperlakukanku sebagai istri. Dia menepati janjinya. Dia lebih sering bertindak sebagai kakak, menjagaku, melindungiku, bahkan menyembunyikan tubuhnya dari gosip masyarakat agar aib ini tidak menyebar. Meski begitu, kebencianku pada keadaan ini tidak hilang. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan rumah besar Rafael. Dia memanggilku ke sana untuk terakhir kalinya, katanya ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Alia, katanya saat kami duduk di ruang tamu. Hari ini semua masalah sudah selesai, warisan sudah dibagi, saham perusahaan sudah aman, dan hutang keluargamu sudah lunas sepenuhnya. Kamu bebas. Aku sudah menyiapkan surat pernyataan bahwa pernikahan kita hanya bersifat sementara. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Aku menatapnya,